Sebelumnya, di Jujutsu Kaisen, insiden Shibuya berakhir dengan hasil yang cukup mengecewakan. Organisasi Jujutsu bisa dibilang gagal dalam menangani bencana ini. Kenjaku, sang dalang utama, berhasil menjalankan hampir semua rencananya. Dia berhasil menyegel Gojo di alam penjara dan juga berhasil menyerap Mahito untuk mencuri teknik transfigurasinya. Dengan teknik tersebut, Kenjaku membangkitkan energi kutukan dari orang-orang awam dan merubah mereka menjadi dukun Jujutsu. Ini adalah langkah awal untuk memulai sebuah permainan saling berburu. Para dukun Jujutsu, baik yang baru atau yang sudah lama, akan dipaksa bertempur secara Battle Royale. Jujutsu Kaisen Season 3, Arc The Culling Game. Insiden di Shibuya membuat perasaan Yuji sangatlah bercampur aduk. Dia masih merasa bersalah atas kematian banyak orang. Memang penyebabnya adalah Sukuna. Namun tetap saja Sukuna menggunakan tubuh Yuji. Itulah yang membuat Yuji merasa bersalah. Dia menyalahkan diri sendiri karena ketidakmampuannya dalam menahan Sukuna. Untuk menebus rasa bersalahnya, dia ingin membasmi roh kutukan sebanyak yang dia mampu. Dia juga akan dibantu oleh Choso. Choso yang sudah menganggap Yuji sebagai adiknya sendiri tentu saja tidak akan tinggal diam. Mulai dari sekarang dia akan selalu menemani Yuji kapanpun dan dimanapun. Sementara itu, di kediaman klan Zenin, 3 orang petinggi yaitu Oge Zenin, Jinichi Zenin, dan Naoya Zenin berkumpul untuk mendengar surat wasiat dari Naobito yang sudah meninggal. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Naoya ditunjuk untuk menjadi kepala klan Zenin yang selanjutnya. Namun ada kondisi khusus yang membuat keputusan tersebut dibatalkan. Kondisi tersebut adalah jika Gojo Satoru meninggal atau disegel atau apapun yang membuat keberadaannya hilang, maka sesuai kesepakatan, Megumilah yang akan menjadi kepala klan Zenin yang selanjutnya. Ini adalah perjanjian antara Naobito dengan Toji yang sudah disepakati jauh-jauh hari. Keputusan ini membuat Naoya tidak terima. Detik ini juga dia memutuskan untuk mencari dan menghabisi Megumi. Kembali ke Tokyo, Yuji dan Choso masih berusaha menghabisi kutukan yang dilepaskan oleh Kenjaku. Mereka bekerja sama dan berhasil menghabisi puluhan kutukan, baik itu kutukan yang lemah sampai dengan kutukan yang kuat sekalipun. Lalu di tengah-tengah perburuan ini, datanglah Naoya yang sedang mencari-cari Megumi. Memang tujuan Naoya adalah Megumi, namun ketika melihat Yuji, dia tidak bisa tinggal diam. Para petinggi Jujutsu sudah menjatuhi hukuman mati bagi Yuji. Jadi Naoya pun menyerang yang ada di depan matanya lebih dulu. Dengan kecepatan tinggi, dia menghajar Yuji dan Choso secara bertubi-tubi. Tekniknya sama seperti Naobito. Dia bisa memproyeksikan 24 gerakan di dalam 1 detik seperti animasi 24 fps. Jika dia memakai RTX 5090, mungkin dia bisa bergerak 60 fps. Lalu di tengah-tengah pertempuran ini, datanglah seseorang yang auranya sampai membuat semua orang tertegun. Orang itu adalah Yuta Okkotsu. Bahkan Naoya yang tadinya sangat arogan, tiba-tiba menjadi jinak di hadapan Yuta. Dengan wajah pelengah-pelengeh, Naoya mengatakan bahwa dia ada di pihak Yuta. Terjadilah pertarungan 2 lawan 2. Choso melawan Naoya dan Yuji menghadapi Yuta. Yuji berusaha berlari dan Yuta segera mengejarnya. 2 orang murid kesayangan Gojo ini saling menunjukkan kemampuan masing-masing. Yuta dengan pedangnya terus melancarkan serangan dan menorehkan beberapa luka di tubuh Yuji. Namun Yuji masih bisa bertahan dan bahkan berhasil mematahkan pedang Yuta. Yuta pun tersadar bahwa Yuji tidak semudah itu dikalahkan. Dia pun memanggil Rika, si roh kutukan yang dicintainya, untuk membantunya menangkap Yuji. Yuji yang ditahan oleh Rika sama sekali tidak bisa bergerak. Lalu dengan pedang patahnya, Yuta menusuk Yuji dan menuntaskan misinya. Sementara itu, pertarungan Choso melawan Naoya masih terus berlangsung. Choso benar-benar dihajar habis-habisan. Dia kewalahan menghadapi serangan super cepat Naoya. Dia terus ditekan dan tidak sempat mengeluarkan teknik darahnya. Choso pun merubah strateginya. Karena dia tidak bisa memakai teknik darah eksternal, dia pun menggunakan teknik darah internal yang ada di dalam tubuhnya.
Dia memfokuskan aliran darah ke otot mata yang membuatnya bisa melihat pergerakan Naoya. Tidak berhenti sampai di situ, Choso secara diam-diam mempersiapkan serangan kuatnya. Tiba-tiba saja, tempat ini dipenuhi dengan darah yang bergerak seperti tsunami. Dengan kecepatan tingginya, Naoya berusaha menghindari ribuan liter darah tersebut. Namun dia lengah terhadap satu hal. Darah yang mengenang di lantai, menempel di kakinya, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di saat itulah Choso menembak dengan darah yang difokuskan di kedua telapak tangannya. Tembakan yang bertubi-tubi melesat tepat mengenai tubuh Naoya hingga membuatnya bertekuk lutut. Lalu di saat Choso hendak menghabisinya, tiba-tiba Yuta muncul dari belakangnya. Sambil menyeret Yuji yang terkapar, Yuta memukul Choso sekali dan sudah cukup untuk membuatnya tak sadarkan diri. Dari ketiga orang tersebut, hanya Yuta saja yang masih berdiri tanpa luka sama sekali. Yuta kemudian menawari Naoya untuk disembuhkan. Kebetulan, dia menguasai teknik jujutsu pembalik alias teknik penyembuhan. Sebagai gantinya, Naoya diminta untuk melaporkan kematian Yuji ke markas pusat. Akhirnya mereka pun bersepakat. Luka-luka Naoya disembuhkan dan kematian Yuji pun dilaporkan. Tak lama setelah semuanya selesai, Yuji terbangun di sebuah tempat gelap bekas reruntuhan gedung. Tepat di depan matanya ada Yuta yang sedang duduk, lalu kemudian merasa lega melihat Yuji yang masih hidup. Yuta pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jauh-jauh hari yang lalu, dia dimintai tolong oleh Gojo untuk melindungi Yuji. Kala itu, Gojo sudah memiliki firasat bahwa akan terjadi sesuatu terhadap dirinya. Jika Gojo tidak ada, maka hukuman terhadap Yuji akan kembali diberlakukan. Jadi dia meminta tolong Yuta jika skenario terburuk itu terjadi. Yuta juga menjelaskan bahwa dia harus membuktikan kematian Yuji. Oleh sebab itulah, dia benar-benar menusuk Yuji dengan pedangnya, lalu menggunakan teknik penyembuhan tepat setelah jantung Yuji berhenti. Dengan trik ini, Yuta berhasil membuat Yuji mati, lalu dengan cepat menyembuhkannya kembali. Tak lama kemudian, Megumi dan Choso datang bergabung bersama mereka. Mereka mulai membahas apa langkah selanjutnya untuk menghadapi permainan saling membunuh yang dirancang oleh Kenjaku. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, mereka berencana bertanya kepada Master Tengen yang berada di Akademi Jujutsu. Maki Zenin dan Yuki Tsukumo juga bergabung bersama mereka. Mereka berenam pun bersama-sama menuju ke Akademi Jujutsu. Sesampainya di sana, masuklah mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan warna putih. Tak lama setelah itu, muncullah Master Tengen yang menyambut mereka. Tanpa basa-basi, Yuta langsung bertanya apa tujuan Kenjaku dan bagaimana caranya membebaskan Gojo dari alam penjara. Tengen pun menjelaskan semuanya dengan cukup rinci. Tujuan Kenjaku adalah memaksa evolusi manusia di seluruh Jepang. Cara yang paling efisien untuk melakukan itu adalah dengan menggabungkan semua orang dengan Master Tengen. Orang yang bergabung dengan Tengen akan menjadi lebih dari sekedar dukun jujutsu. Mereka menjelma menjadi makhluk baru yang ada sekaligus tidak ada. Permainan saling berburu ini diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan digabungkan dengan Tengen. Terdapat 8 aturan utama dalam permainan ini. Peraturan nomor 6 dan nomor 7 berencana dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menghentikan semua kekacauan ini. Aturan nomor 6 berisi, pemain bisa menukar 100 poin untuk bernegosiasi dengan pengelola untuk menambahkan satu peraturan baru ke dalam permainan. Aturan nomor 7, pengelola harus menyetujui penambahan aturan baru selama aturan tersebut masih masuk akal dan tidak mengganggu kelangsungan permainan. Intinya adalah, para pemain bisa menambah aturan baru yang menguntungkan mereka dan Kenjaku sebagai pengelola tidak bisa menolaknya. Tim Yuji pun menetapkan 2 tujuan utama. Pertama, menciptakan aturan baru agar bisa menyudahi permainan terkutuk ini. Kedua, membebaskan Gojo dari alam penjara. Untuk menciptakan aturan baru, mereka harus ikut bermain dan mengumpulkan 100 poin. Sementara untuk membebaskan Gojo, Tengen memberi mereka sebuah benda bernama pintu belakang alam penjara. Untuk mendobrak tempat tersebut dibutuhkan senjata khusus yang bisa menetralkan teknik kutukan. Sayangnya, senjata-senjata tersebut sudah hancur tidak tersisa. Beruntung masih ada satu cara lagi, yaitu dengan memakai teknik kutukan milik seorang dukun jujutsu bernama Tenshi atau malaikat. Kebetulan Tenshi adalah salah satu peserta dalam permainan ini. Semua informasi yang dibutuhkan sudah mereka dapatkan. Sekarang saatnya menyusun strategi.
Choso dan Yuki akan tetap tinggal di tempat ini untuk menjaga Tengen. Sementara Maki berencana kembali ke markas klan Zenin untuk mengambil senjata terkutuk. Megumi sebagai kepala Zenin yang baru tentu mengizinkan Maki untuk mengambil senjata apapun yang dia butuhkan. Yuta Okkotsu akan langsung menuju ke arena tempat permainan berlangsung. Sedangkan Yuji dan Megumi ditugaskan untuk mencari seorang dukun Jujutsu bernama Hakari. Dia adalah mantan murid Akademi Jujutsu yang dikeluarkan karena bermasalah. Kekuatan orang tersebut dibutuhkan untuk menambah daya tempur dari tim ini. Setelah selesai menyusun strategi, berangkatlah mereka menjalankan misi masing-masing. Maki berjalan secara perlahan memasuki markas klan Zenin. Dia datang hanya untuk mengambil senjata terkutuk yang disimpan di gudang khusus. Namun kedatangannya sama sekali tidak diinginkan. Dia diperlakukan sangat buruk oleh semua anggota Zenin, termasuk orang tuanya sendiri. Ini adalah karena Maki dianggap sebagai keturunan Zenin yang cacat. Maki terlahir kembar bersama saudara perempuannya bernama Mai. Meskipun kembar, namun terdapat ketimpangan yang mencolok di antara mereka. Mai terlahir dengan energi kutukan yang besar, sedangkan Maki terlahir tanpa energi kutukan sama sekali. Selama ini dia bertarung dengan mengandalkan kekuatan fisik dan senjata terkutuk. Oleh sebab itulah dia dianggap sebagai Zenin yang cacat. Kehadiran Maki sangatlah tidak diinginkan. Dia dilarang mengambil senjata terkutuk meskipun sudah diizinkan oleh Megumi selaku kepala yang baru. Namun Maki tetap nekat menuju ke ruang penyimpanan senjata. Hal ini membuat para petinggi Zenin sangat murka. Maki diancam akan dibunuh bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ogi Zenin, sang ayah Maki, sudah siap menebasnya dengan kekuatan penuh. Bahkan Ogi juga sudah menghajar Mai sampai dia terkapar tidak berdaya. Para petinggi Zenin ternyata sudah berkonspirasi untuk menyingkirkan Megumi, Maki, dan juga Mai. Rencana busuk mereka ini hanyalah demi kekuasaan dan mengukuhkan posisi mereka di seluruh organisasi Jujutsu. Mereka bahkan tega membunuh kerabatnya sendiri demi mencapai semua itu. Benar-benar orang-orang busuk. Maki tentu tidak bisa tinggal diam. Dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap menghadapi ayahnya sendiri. Sayangnya, Maki kalah telak. Dia yang sekarat kemudian diseret oleh Ogi lalu dibiarkan tergeletak begitu saja bersama Mai. Dengan nafas terengah-engah, Mai mendekati Maki lalu mengorbankan nyawanya untuk membangkitkan potensi Maki yang sesungguhnya. Terungkaplah alasan kenapa mereka berdua tidak terlahir setara. Dalam dunia Jujutsu, terlahir kembar adalah sebuah kesialan. Karena Jujutsu memandang dua anak kembar sebagai satu individu yang sama. Oleh karena itulah, kekuatan mereka terbagi dua yang membuat keduanya sulit berkembang. Jadi Mai berniat mengorbankan diri agar Maki menjadi lebih kuat. Sebagai gantinya, Mai meminta Maki untuk menghancurkan semua klan Zenin tanpa tersisa. Kini dengan meninggalnya Mai, keluarlah potensi Maki yang sesungguhnya. Dia terbangkit dengan kekuatan penuh dan siap menghancurkan semuanya. Dimulai dari Ogi, sekarang Maki bisa dengan mudah mengalahkannya. Saking cepatnya serangan Maki, Ogi bahkan sampai tidak sadar bahwa kepalanya sudah terbelah. Maki kemudian berlanjut membantai para Kroco yang ditugaskan menghadangnya. Dengan senjata baru pemberian dari Mai, Maki menebas siapapun tanpa ampun. Ratusan Kroco Zenin dibantai bagaikan semut yang tidak berdaya. Evolusi Maki yang menjadi sangat kuat memaksa 3 orang petinggi Zenin turun menghadapinya secara bersamaan. Maki dikeroyok 3 orang sekaligus, namun sama sekali tidak berpengaruh. Maki membalas dengan hanya 1 serangan dan berhasil menghabisi 3-tiganya. Kemudian datanglah Naoya yang menyerang dengan jujutsu proyeksinya. Dia mengerahkan seluruh kecepatannya untuk menghabisi Maki sekarang juga. Maki sempat dibuat kewalahan oleh Naoya. Sambil menahan serangan, dia berusaha mengamati pola-pola gerakan jujutsu proyeksi. Dengan kekuatannya yang sekarang, Maki bisa melihat gerakan yang diproyeksikan oleh Naoya dan berhasil menghentikannya. Naoya dihantam dengan sangat keras sampai menghancurkan tengkorak kepalanya. Wajah tampan yang dibanggakannya itu hancur oleh bogem mentah pemusnah biji. Pertarungan ini pun berakhir dengan kemenangan Maki. Seluruh anggota Zenin tewas mengenaskan di hari itu. Tidak ditemukan bekas energi terkutuk karena Maki memang hanya menggunakan kekuatan fisik. Level Maki yang sekarang sudah menyamai Toji Fushiguro.
Sementara itu, perintah untuk mengeksekusi Yaga Masamichi sedang dalam proses. Para petinggi menganggap Yaga sebagai orang yang berbahaya karena kemampuannya dalam menciptakan boneka terkutuk. Boneka ciptaannya bisa menumbuhkan kesadaran sendiri dan bahkan bisa menguasai teknik jujutsu. Panda adalah salah satu mahakaryanya. Para petinggi khawatir jika Yaga menciptakan pasukan boneka terkutuk lalu membelot dan menghancurkan semuanya. Oleh sebab itulah diturunkan sebuah perintah untuk mengeksekusinya. Dan Gaku Ganji lah yang mengemban tugas tersebut. Dengan bersenjatakan gitar, Gaku Ganji menyerang dan berhasil membuat Yaga terkapar. Di sisa-sisa nafas terakhirnya, Yaga memberitahu Gaku Ganji tentang bagaimana caranya membuat boneka terkutuk. Ini adalah kutukan Yaga sebelum kematiannya. Kenapa disebut kutukan? Karena teknik ini sangatlah tabu dan dilarang oleh organisasi. Orang yang mengetahui teknik ini bisa menjadi incaran organisasi. Inilah kutukan Yaga yang ditujukan kepada Gaku Ganji. Tak lama kemudian, Panda datang di tempat kejadian. Tentu dia sangat bersedih. Baginya, Yaga sudah seperti ayahnya sendiri. Panda hanya bisa menangis melihat Yaga yang menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Yuji dan Megumi sedang mencari Hakari untuk merekrutnya. Diketahui bahwa Hakari menjalankan sebuah klub pertarungan di daerah Tochigi. Masuklah Yuji dan Megumi ke tempat tersebut. Mereka berpura-pura sebagai peserta yang ingin mengikuti pertarungan dalam klub. Secara mengejutkan, Yuji dihadapkan dengan Panda. Panda juga berpura-pura sebagai peserta dengan tujuan untuk menemui Hakari. Bertarunglah Panda melawan Yuji secara tidak sungguh-sungguh. Mereka merancang koreografi yang bagus untuk memuaskan penonton dan menarik perhatian Hakari. Gerakan-gerakan mereka sangat memanjakan mata penonton. Semua orang bersorak puas dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Hal ini pun akhirnya menarik perhatian Hakari. Yuji pun dipanggil ke kantor pribadinya untuk berbicara secara langsung. Berangkatlah Yuji ke tempat Hakari, diantar oleh asistennya bernama Kirara. Yuji pun masuk dan mulai mengobrol sedikit dengan Hakari. Lalu di tengah-tengah obrolan, handphone milik Hakari berbunyi yang menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata Kirara sudah mengetahui bahwa tim Yuji berasal dari Akademi Jujutsu. Dia menelpon Hakari untuk memberitahu hal itu. Di luar ruangan Hakari, Kirara sedang berhadapan dengan Megumi dan Panda. Kirara memasang mode defensif seolah nyawanya sedang terancam. Padahal kedatangan Megumi dan kawan-kawan adalah untuk meminta bantuan. Megumi mencoba menjelaskan bahwa Gojo sudah disegel dan organisasi Jujutsu kalah telak. Namun Kirara tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Gojo yang sangat kuat itu bisa dikalahkan? Begitulah pikir Kirara. Megumi pun terpaksa bertarung sambil terus mencoba meyakinkan Kirara. Dengan kemampuan analisanya, Megumi mampu membongkar teknik Jujutsu Kirara dan berhasil menangkapnya. Megumi kemudian bersujud di hadapan Kirara untuk menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh. Melihat hal itu, Kirara pun akhirnya teryakinkan. Sisanya tinggal meyakinkan Hakari yang sangat keras kepala. Yuji dengan sengaja membiarkan dirinya dihajar untuk meyakinkan Hakari. Bukan hanya pukulan biasa, tapi Hakari menghajar Yuji dengan energi kutukan. 3 kali Yuji dihajar dengan kekuatan penuh, namun masih bisa bangkit. Hakari pun menjadi bersemangat melihat keteguhan Yuji. Dia pun akhirnya bersedia membantu dalam permainan saling membunuh. Lalu tiba-tiba saja muncul makhluk asisten Game Master bernama Kogane yang memberikan pengumuman kepada para pemain. Diberitahukan bahwa seorang pemain baru saja menambahkan aturan baru, yaitu pemain dapat melihat informasi dari pemain lain. Dari mulai nama, poin, serta koloni atau arena tempat mereka bermain. Seseorang yang menambahkan aturan baru tersebut adalah Hajime Kashimo. Dia adalah dukun Jujutsu yang berasal dari 400 tahun yang lalu. Kenjaku memang sudah mengatur semua ini. Permainan ini bukan hanya diikuti oleh dukun baru, tapi juga dukun lama yang dibangkitkan kembali. Tim Yuji tidak boleh membuang waktu lagi. Mereka pun membagi tugas, lalu segera bergegas. Hakari dan Panda akan menuju ke koloni Tokyo nomor 2 untuk mencari Tenshi dan Hajime Kashimo. Sementara Megumi dan Yuji menuju ke koloni Tokyo nomor 1 untuk mencari seorang pemain yang memiliki 100 poin bernama Higuruma. Sedangkan Kirara akan berjaga di luar penghalang.
Masuklah mereka ke dalam arena dan resmi menjadi pemain. Yuji dan Megumi dipisahkan secara acak meskipun masuknya berdekatan. Ini bukanlah aturan resmi permainan. Ini adalah teknik jujutsu milik pemain yang sudah berada di dalam. Mereka mengincar orang yang baru masuk dan memanfaatkan kebingungan mereka. Yuji langsung diterjang oleh pemain yang menggunakan jetpack di punggungnya. Tidak hanya itu saja, Yuji juga diserang oleh pemain yang menggunakan baling-baling helikopter di kepala. Yuji bisa dengan mudah mengalahkan kedua orang tersebut. Lalu dia bertemu dengan teman masa SMP-nya dulu. Sebenarnya, dia satu komplotan dengan si jetpack dan si helikopter. Namun karena kedua rekannya sudah tumbang, dia pun memutuskan untuk membantu Yuji yang kebetulan adalah teman lamanya. Dia tahu di mana Higuruma berada dan bersedia mengantar Yuji ke sana. Di saat yang sama, Megumi yang terpisah dari Yuji dipertemukan dengan seorang wanita yang cukup kawaii. Megumi bertanya kepada wanita itu, apakah dia tahu di mana keberadaan Higuruma? Wanita itu menjawab tahu dan bersedia mengantarkannya. Namun sesampainya di tempat tujuan, dia dipertemukan dengan seorang pemain bernama Reigi. Ternyata Megumi sudah ditipu. Berbeda dengan Yuji yang benar-benar diantar ke tempat Higuruma berada. Saat ini, Yuji berada di sebuah gedung teater di mana Higuruma bermarkas. Yuji pun masuk dan mencoba mengajaknya bicara. Sebelum kekuatannya dibangkitkan, Higuruma dulunya adalah seorang pengacara. Dulu dia sempat menangani kasus pembunuhan yang dia yakin tersangkanya tidak bersalah. Dia merasa bahwa kliennya sengaja dijebak dan dikambing hitamkan. Mati-matian dia membela kliennya, namun hasil akhirnya persidangan memutuskan bahwa kliennya bersalah. Pihak penuntut memiliki banyak uang dan bisa membangun bukti-bukti palsu untuk memojokkan kliennya. Hal ini membuat Higuruma sangat kecewa. Hatinya yang dipenuhi dengan energi negatif akhirnya membangkitkan energi kutukan yang merubahnya menjadi dukun jujutsu. Yuji mencoba mengajak Higuruma negosiasi. Dia pun menjelaskan bahwa tujuannya adalah membatalkan kewajiban saling membunuh di dalam permainan ini. Caranya dengan menciptakan aturan baru. Untuk menciptakan aturan baru, Yuji harus menukar 100 poin. Dan Higuruma lah salah satu orang di koloni ini yang memiliki 100 poin. Tim Yuji ingin menciptakan aturan transfer poin antar sesama pemain. Hal ini adalah untuk menetralkan aturan baku nomor 8, yaitu jika skor pemain tetap sama selama 19 hari, maka energi kutukannya akan dicabut yang berujung pada kematian. Jadi dengan adanya aturan transfer poin, para pemain tidak perlu membunuh agar bisa bertahan hidup. Tinggal saling menukar poin saja ketika waktunya tiba. Sayangnya, Higuruma menolak tawaran Yuji. Dia memilih jalan kekerasan dan langsung mengeluarkan Ryoiki Tenkai. Dengan latar belakang sebagai pengacara, domain miliknya berupa ruang persidangan. Di dalam sini, Yuji diadili sesuai dengan perbuatannya. Kasus pertama, Yuji didakwa telah melanggar aturan memasuki tempat perjudian di bawah usia yang ditetapkan. Yuji sadar bahwa dirinya bersalah. Sekarang dia diberi dua pilihan, apakah mau menyangkal ataukah mengakui kesalahannya. Yuji pun mengaku bahwa dia memang masuk, akan tetapi bukan untuk berjudi, melainkan hanya menumpang toilet. Kemudian dibukalah sebuah bukti foto yang menunjukkan bahwa Yuji berada di loket penukaran uang. Artinya dia berbohong. Imbasnya, kekuatan Yuji terkunci yang membuatnya berubah menjadi pemuda biasa. Yuji kemudian dihajar oleh Higuruma dengan palu persidangan. Namun meski begitu, Yuji masih tetap bisa bertahan. Dia memanglah seseorang yang diberkati dengan fisik yang kuat. Kemudian Yuji terpikirkan sebuah ide untuk menghadapi semua ini. Kekuatannya yang dikunci adalah hasil dari persidangan. Jadi untuk membuka kembali kekuatannya, Yuji mengajukan banding dan digelarlah sidang kedua. Kasus untuk sidang kedua ini adalah Yuji didakwa telah melakukan pembunuhan massal di Shibuya. Menanggapi tuduhan itu, Yuji tidak menyangkal dan bahkan mengaku bahwa dirinya memang melakukan hal tersebut. Atas pengakuan itu, pengadilan memutuskan bahwa Yuji bersalah dan menjatuhinya hukuman mati.
Higuruma mendapatkan pedang Algojo yang jika terkena tebasannya pasti akan langsung mati. Nyawa Yuji benar-benar di ujung tanduk. Hidup dan matinya Yuji bergantung pada keputusan Higuruma. Namun saat ini terdapat satu hal yang mengusik hati Higuruma. Dia sangat terkejut ketika Yuji mengaku Higuruma sebenarnya tahu bahwa Sukuna lah pelaku dari pembunuhan massal tersebut. Namun Yuji bersedia bertanggung jawab dan menerima apapun konsekuensinya. Selama Higuruma menjadi pengacara, baru kali ini dia bertemu dengan seseorang seperti Yuji. Dia pun membatalkan serangan dan menyimpan kembali pedang Algojo-nya. Kemudian, Higuruma dengan sukarela memberikan 100 poinnya. Aturan baru pun segera ditambahkan, yaitu pemain bisa dengan bebas memberikan poinnya kepada pemain lain. Dengan ini, satu misi berhasil diselesaikan. Yuji dan Higuruma pun berpisah secara baik-baik. Sementara itu, Megumi yang dihadapkan dengan Regi akhirnya mulai bertarung. Awalnya Megumi mengira bahwa ini adalah duel 1 lawan 1. Namun ternyata Regi memiliki teman bernama Hazenoki yang siap membantunya. Kekuatan Regi adalah mengubah nota pembelian menjadi kenyataan. Dia bisa mewujudkan barang apapun yang tertera di dalam nota. Sementara kekuatan Hazenoki adalah merubah tubuhnya menjadi bom. Seringkali dia mencabut giginya untuk dilemparkan sebagai bom. Di saat Megumi kebingungan mengatur strategi, tiba-tiba datang seorang pemain yang super kocak. Dia adalah dukun jujutsu baru bernama Fumihiko Takaba. Sebelum energi kutukannya terbangkit, Takaba dulunya adalah seorang komedian. Dia adalah tipikal komedian Jepang yang disiksa-siksa untuk membuat penonton tertawa. Hal itu pun termanifestasi ke dalam energi kutukannya. Dia bisa menahan berbagai serangan, seolah-olah semua itu hanya bercandaan dalam pertunjukan komedi. Takaba mengklaim dirinya bisa membedakan mana orang baik dan mana orang jahat dengan hanya melihat wajah mereka. Atas insting itulah dia memihak Megumi. Tanpa ragu, dia melancarkan serangan ke wajah Hazenoki hingga membuatnya terpental jauh. Tak berhenti sampai di situ, Takaba kemudian memakai jujutsu terlarang, yaitu teknik tusukan penderitaan 1000 tahun. Kakashi bangga melihat ini. Kehadiran Takaba benar-benar sangat membantu. Kini Megumi bisa fokus menghadapi Regi. Dimulailah pertarungan antara mereka berdua. Seperti biasa, Megumi mengandalkan berbagai macam shikigaminya, mulai dari serigala, burung, gajah, dan juga kelinci. Namun Regi masih bisa menghindar dengan mewujudkan barang-barang random dari notanya. Selain dipakai untuk bertahan, barang-barang random Regi bisa juga digunakan untuk menyerang. Serangan kombinasi dari barang-barang random membuat Megumi cukup kesulitan. Dia pun memutuskan untuk mengatur ulang strateginya. Dia menjaga jarak untuk memancing Regi ke sebuah tempat yang menguntungkannya. Tibalah mereka di sebuah gedung olahraga. Tempat yang luas dan kosong ini membuat Megumi yakin untuk menggunakan Ryoiki Tenkai. Domain Megumi adalah taman bayangan Kimera. Dalam sekejap, tempat yang tadinya gedung olahraga ini berubah menjadi ruangan hitam pekat. Di dalam sini, Megumi bisa menciptakan kloningan dirinya seperti Kage Bunshin Naruto. Dia pun menghajar Regi secara bertubi-tubi. Namun Regi masih bisa bertahan dengan teknik-tekniknya. Lalu untuk mengakhiri semua ini, Megumi mengeluarkan Shikigami gajah dan menimpa Regi dari atas. Kemudian, Megumi diam-diam membatalkan domainnya lalu mencekik Regi di dalam air. Regi tidak sadar bahwa dia sudah berpindah tempat ke sebuah kolam renang di lantai bawah gedung olahraga. Megumi memang sengaja membawanya ke tempat ini untuk membasahi Regi. Nota-nota yang menempel di badannya tidak bisa dipakai jika basah. Sementara Megumi sendiri juga sudah kehabisan energi setelah mengeluarkan domain. Kini satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung fisik. Lalu, di tengah-tengah pertarungan, Shikigami Serigala datang menyerang Regi dari belakang. Ternyata, Megumi hanya berpura-pura kehabisan energi. Semuanya dilakukan untuk membuat Regi lengah dan hanya terfokus kepadanya. Regi pun tewas terkena serangan mendadak tersebut. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan Megumi. Dia pun berjalan tertatih-tatih meninggalkan gedung olahraga ini. Luka-lukanya yang cukup parah membuatnya kehilangan kesadaran. Lalu, tiba-tiba datang sosok malaikat yang mendekatinya.
Sementara itu, pertarungan antara Takaba melawan Hazenoki masih berlangsung. Hazenoki dibuat sangat jengkel karena segala jenis serangannya tidak ada yang mempan terhadap Takaba. Lalu tiba-tiba Kogane muncul dan mengumumkan kematian Regi. Mengetahui hal itu, Hazenoki pun memutuskan untuk berhenti bertarung. Dia memalingkan tubuhnya begitu saja dan pergi meninggalkan Takaba. Sementara itu, di koloni Sendai, terdapat 3 dukun jujutsu generasi lama dan 1 roh kutukan yang menguasai tempat ini. 4 entitas tersebut adalah Druf Lakdawala, Ryu Ishigori, Takako Uro, dan roh kutukan kecoa. Mereka tidak bersekutu. Karena kekuatan mereka yang seimbang, mereka seolah menjadi pilar-pilar yang membentengi koloni ini. Namun semua itu runtuh ketika Yuta Okkotsu memasuki tempat ini. Dengan mudahnya dia menghabisi 1 pilar, yaitu Druf Lakdawala. Memang tidak salah jika Yuta dijuluki si jenius kedua setelah Gojo. Dia berencana mengumpulkan 400 poin sendirian saja, dan Druf hanyalah permulaan. Selanjutnya, Yuta menghadapi roh kutukan kecoa. Dia sempat terluka menghadapi si kecoa itu. Matanya juga terkena cairan yang membuatnya tidak bisa melihat. Kecoa itu pun mendekat dan berniat mengakhiri pertarungan. Namun tidak disangka-sangka, di momen-momen terakhir, Yuta menggigit si kecoa hingga membuatnya hancur lebur. Poin ditambahkan untuk Yuta yang berhasil memenangkan pertarungan. Selanjutnya, Yuta menghadapi Takako. Tiba-tiba saja dia datang menyerang tepat setelah si kecoa dikalahkan. Teknik jujutsunya adalah memanipulasi langit yang memungkinkannya bisa memegang dan memperlakukannya sebagai sebuah bidang. Yuta dihajar bertubi-tubi dengan kekuatan itu. Dan celakanya lagi, di saat Yuta masih memproses bagaimana cara mengalahkan Takako, datanglah Ryu Ishigori yang ikut menyerangnya. Pertarungan ini pun menjadi berat sebelah. Yuta dikeroyok oleh 2 orang yang berasal dari masa lalu. Yuta memilih untuk melawan Ishigori lebih dulu karena kekuatan Ishigori dinilai bisa melukai orang-orang awam yang berada di koloni ini. Ishigori bisa menembakkan laser dari rambutnya dan jangkauan tembakannya bisa sangat-sangat jauh. Oleh sebab itulah Yuta tidak bisa membiarkannya. Dia mendekat dan memaksa Ishigori bertarung dari jarak dekat. Rambut Ishigori sudah seperti meriam yang siap menembak kapan saja. Mengetahui hal itu, yang dilakukan Yuta adalah menyumbat rambut Ishigori dengan tangan kosong. Kemudian lagi-lagi Yuta diganggu oleh Takako. Hal ini cukup membuatnya kewalahan. Energinya sudah lumayan terkuras dan masih harus menghadapi 2 orang secara bersamaan. Situasi ini memaksanya untuk meminta bantuan Rika. Kehadiran Rika benar-benar meringankan beban Yuta. Dia mengisi energi terkutuk Yuta sekaligus memberinya senjata baru. Yuta memilih senjata sarung tangan untuk memperkuat pukulan mentahnya. Setelah persiapan selesai, Yuta dan Rika pun melanjutkan pertarungan. Ini adalah teknik ultimate mereka yang hanya bisa bertahan selama 5 menit. Dalam mode ini, Yuta bisa meniru teknik jujutsu orang lain. Dia bisa mengkombinasikan berbagai teknik, salah satunya yaitu ucapan terkutuk milik Toge Inumaki. Yuta bahkan bisa menggunakan teknik milik Druf yang belum lama dia kalahkan. Pertarungan ini pun berubah menjadi battle royale yang menegangkan. Baik Yuta, Rika, Ishigori, dan Takako semuanya saling berbalas serangan. Intensitas pun memuncak yang memaksa mereka menggunakan Ryoiki Tenkai. Lalu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Si kutukan kecoa ternyata masih hidup dan memaksa masuk ke 3 domain yang saling bertabrakan tersebut. Akibatnya, domain tersebut pecah. Kini, 4 orang pemain saling mengincar satu sama lain. Si kecoa menyerang Takako dan berhasil memotong lengannya. Lalu dilanjut dengan serangan Ishigori yang menembak Takako sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu si kecoa langsung disikat sampai tewas oleh Yuta. Kini, tersisa Yuta dan Ishigori saja. Keduanya saling menatap dan bersiap melancarkan tembakan. Keduanya pun menembakkan energi terkutuk dalam jumlah besar. Tembakan tersebut menciptakan asap yang kemudian dimanfaatkan oleh Yuta. Secara diam-diam dia mendekat dan menyerang Ishigori dengan teknik manipulasi langit milik Takako. Kemudian Yuta menangkap Ishigori dan menahannya agar tidak bergerak. Tak lama kemudian, datanglah laser biru dari arah atas yang memanggang Ishigori sampai menghitam. Laser itu adalah teknik Ishigori yang dibelokkan Yuta dengan memakai teknik milik Takako.
Serangan tersebut mengakhiri pertarungan yang panjang ini. Yuta berdiri sebagai pemenang tunggal dalam Battle Royale 4 orang ini. Yuta sengaja tidak membunuh Ishigori. Ketika Ishigori tersadar dari pingsannya, Yuta hanya meminta poin darinya. Inilah fungsi lain dari aturan transfer poin. Pemain masih bisa mendapatkan poin tanpa harus membunuh. Aturan ini sangat cocok untuk Yuta yang memiliki hati yang lembut. 190 poin berhasil didapatkan Yuta hasil dari transfer Takako dan Ishigori. Jujutsu Kaisen Season 3 bagian 1 selesai sampai di sini. Permainan saling berburu masih bersambung di season selanjutnya.